Tet, tadat, tat, tat, tadat, tadadat, tadodadodadot, tadodadodadot. Halo semua, selamat datang di Gubuk Derita, channel pemalas yang membahas fenomena tak penting di jagat raya. Hai, akhir-akhir ini kegabutanku semakin menjadi-jadi ketika melihat air jatuh dari langit. Hal ini mengingatkanku tentang kehangatan keluarga di mana ibu memasak sup ubi yang aku santap bersama ayah. Selain itu juga mengingatkanku tentang kebersamaan, terkadang kesepian, snorkeling, berjalan di atas air, mengendalikan air, bersepeda, dimarahi sama ibu ketika main hujan-hujanan, ya ataupun papa sedang, ya itulah, you know me lah. Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi yang artinya jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Bingung kan? Sama, saya juga. Namun, sering timbul pertanyaan mengenai hujan seperti yang ditanyakan oleh om-om yang satu ini. Itu kalau hujan nih, piman itu serangga. Karena om-om tadi terlihat sangat penasaran, maka timbul gairah dalam diriku untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin saja ketika hujan, serangga akan berteduh, bergosip, ataupun bisa jadi dipacundangi oleh tante-tante yang satu ini. Untuk menghindari persepsi yang salah, alangkah baiknya kita bertanya langsung kepada serangga yang satu ini. Wow, penjelasan yang sangat menarik. Nah, dari pernyataan serangga tadi, ternyata serangga ini dapat memprediksi kapan hujan, badai, atau cuaca buruk lainnya akan terjadi. Mereka akan segera mencari tempat berteduh dan berlindung. Ternyata, dari hasil percakapan tadi, serangga akan memilih berbagai tempat berlindung saat mereka akan menghindari hujan dan cuaca buruk lainnya. Serangga akan berlindung dengan menggali ke bawah tanah, ke dalam batang kayu, bersembunyi di bawah dedaunan, semak-semak, batu, maupun di bawah atap bangunan. Namun, berbeda dengan semut. Ketika hujan, semut akan berhijrah ke tempat yang lebih tinggi. Sebelum berhijrah, semut akan membendung mulut sarangnya agar sarangnya tidak kebanjiran. Walaupun jika dipikir ketika hujan deras ya sarangnya akan tetap kebanjiran. Apalagi jika bersarangnya di Indonesia, tepatnya di DKI Jakarta. Kenapa serangga harus mencari tempat berlindung saat hujan? Kalau kita kehujanan dan tidak berteduh ketika hujan, akibatnya adalah tubuh bisa menjadi sakit. Namun hujan bisa menjadi hal yang sangat besar bagi serangga yang bertubuh kecil dan kebanyakan bergerak dengan cara terbang. Serangga memiliki tubuh yang bersifat ektotermik, yang berarti suhu tubuhnya akan bereaksi terhadap lingkungan di sekitarnya. Saat suhu maupun cuaca sedang dingin, maka metabolisme tubuh serangga akan melambat. Sebaliknya, serangga yang berada di tempat bersuhu hangat akan memiliki banyak energi dan dapat bergerak aktif. Nah, karena metabolisme dan energi serangga yang berkurang saat akan terjadi hujan karena suhu udara menurun, hal ini membuat serangga menjadi kurang gesit. Mencari tempat berteduh dan berlindung juga harus dilakukan karena saat serangga basah, maka hal ini akan membuat berat badan mereka bertambah. Akibatnya, serangga akan menjadi sulit terbang untuk bergerak ke tempat lain. Tidak hanya itu, air hujan yang mengenai tubuh mereka juga bisa membuat sayap beberapa jenis serangga jadi saling menempel. Sedangkan saat badai di mana angin kencang bertiup, maka akan membuat serangga kesulitan terbang dan serangga sulit berada di jalurnya. Apakah teman-teman pernah merasakan kulit agak kesakitan saat terkena tetesan air hujan? Rasa sakit pada kulit yang kita rasakan saat hujan ini disebabkan karena rata-rata kecepatan hujan saat turun ke bumi adalah sekitar 16 km per jam. Wah, coba bayangkan, kalau di kulit manusia saja terasa sakit, tetesan hujan ini pasti juga akan berdampak pada serangga yang ukurannya sangat kecil. Namun faktanya, tidak semua serangga terkena dampak dari hujan. Meskipun hujan bisa berakibat buruk bagi serangga, tidak semua jenis serangga akan mengalami dampak yang sama. Beberapa jenis serangga dapat dengan lebih baik menahan angin kencang saat badai maupun dampak dari hujan yang turun.
Misalnya saja serangga yang lebih besar seperti kumbang, capung, dan serangga lain dengan tubuh yang keras akan lebih mampu menahan dampak dari hujan. Selain itu, mereka juga memiliki kontrol pola terbang yang lebih besar saat terbang ketika angin besar menerpa. Serangga berukuran kecil seperti nyamuk juga ternyata bisa bertahan saat hujan deras berlangsung. Penelitian menunjukkan nyamuk tidak terlalu berdampak tetesan hujan maupun memperlambat laju terbangnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rambut-rambut tipis yang ada di tubuh nyamuk dan menjadi penahan hujan. Dengan begitu, nyamuk tetap dapat terbang sejenak untuk mencari tempat berlindung. Setelah hujan, para serangga akan melakukan aktivitas normalnya kembali seperti mencari makan, berkembang biak, dan hidup bahagia sampai hujan selanjutnya datang. Jadi kesimpulannya, ketika hujan serangga juga akan mencari tempat berlindung sama seperti kita. Oleh karena itu, saya harap kepada pecinta serangga jangan mencari mereka ketika hujan, karena mereka juga sibuk untuk berteduh. Semoga informasi yang tak penting ini dapat menjadi penting, setidaknya untuk para serangga. Ya, yuk. Gua jancuk.